Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tree ingin menjelaskan materi tentang topologi tree. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Marija Aliani, yang kedua ada Yezika Utarmila, yang ketiga ada Muhammad Deva Ronaldo, yang keempat ada Muhammad Zaki, dan yang kelima ada Sandi Maulana. Baiklah, masuk pembahasan yang pertama tentang pengertian topologi jaringan yang akan dibahas oleh Yezika Utarmila. Dan materi yang kedua tentang pengertian topologi tree yang akan dibahas oleh Muhammad Zaki. Dan yang ketiga ada materi keuntungan dan kekurangan topologi tree yang akan dibahas oleh Marija Eliani. Dan materi yang keempat tentang ciri-ciri dan karakteristik topologi tree yang akan dibahas oleh Muhammad Deva Ronaldo. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan atau arsitektur jaringan adalah gambaran perencanaan hubungan antar komputer dalam local area network yang umumnya menggunakan kabel sebagai media transmisinya dengan konektor, internet card, dan perangkat pendukung lainnya. Topologi dapat diartikan sebagai layer atau arsitektur atau diagram jaringan komputer. Topologi merupakan suatu aturan atau rules bagaimana menghubungkan komputer atau node secara fisik. Topologi berkaitan dengan cara komponen-komponen jaringan saling berkomunikasi melalui media transmisi data. Pengertian topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah topologi yang bertingkat dan hierarkinya antar koneksi menggunakan hub atau switch sebagai media transmisinya, dan masing-masing dari hub atau switch tersebut terhubung dengan file server. Topologi tree ini sebenarnya ialah gabungan dari topologi start dan topologi bus. Tetapi yang membedakannya adalah topologi tree terdapat banyak hub atau switch dalam jaringan dan sistem hierarkinya. Keuntungan topologi tree. Yang pertama, jaringannya besar sehingga bisa mengelompokkan topologi satu dengan topologi yang lainnya. Keamanan dapat dijamin oleh penggunanya, memiliki pengaturan atau manajemen data yang baik, memiliki keterbatasan titik, dan bisa mendeteksi kerusakan atau kesalahan. Yang kedua, topologi tree juga mudah untuk menambahkan node agar terhubung ke hub utama. Penggunaan 2 hub seperti itu bisa memperkecil jarak tempuh data dari satu komputer ke komputer lainnya. Adapun kekurangan topologi tree ini, yang pertama, panjang keseluruhan dari setiap bagian tergantung dari jenis kabel yang kita gunakan. Yang kedua, jika terjadi kegagalan pada bus, maka seluruh jaringan akan gagal berfungsi. Yang ketiga, lebih susah diterapkan dan dikonfigurasi dari topologi lainnya, karena topologi tree ini pemasangan kabelnya rumit. Yang keempat, topologi tree ini juga memiliki kinerja yang lambat. Yang kelima, biayanya yang mahal, karena menggunakan banyak kabel dan hub. Dan jika komputer di tingkat paling tinggi bermasalah, maka komputer di bawahnya juga mengalami masalah. Baik, materi yang keempat yaitu ciri-ciri dan karakteristik dari topologi tree. Untuk ciri-ciri dari topologi tree sendiri ada beberapa. Yang pertama, setiap node dalam arsitektur ini terhubung satu sama lain di tingkat hierarki ke setiap node tetangga di tingkat yang lebih rendah. Lalu yang kedua, topologi tree menggabungkan beberapa topologi bintang dengan menggabungkan beberapa komponen ke node pusat. Lalu yang ketiga, setiap node sekunder memiliki koneksi langsung ke node indeks, dan semua node sekunder di bawah yurisdiksinya memiliki koneksi langsung ke node tersier. Untuk karakteristik dari topologi tree sendiri ada beberapa, diantaranya yang pertama, melakukan komunikasi ke antar kelompok melalui sebuah hub. Lalu yang kedua, pusat data dan kendali jaringan terletak di hub pusat. Nah, yang ketiga, kabel utama sebagai tulang punggung berfungsi sebagai penghubung jaringan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.